Shalom, senang bertemu dengan saudara-saudara. Hari ini saya berdoa saudara semua sehat, saudara semua kuat, saudara semua berbahagia, dan tidak kekurangan apapun juga. Hari ini saya mau berbagi tentang seorang hamba Tuhan yang memiliki perjalanan hidup yang sangat menarik. Hamba Tuhan ini dikenal dengan sebutan obor Allah dari Asia. Namun sebelum itu saya mohon dengan penuh kasih saudara untuk subscribe agar saya terus bisa berbagi kesaksian, berbagi firman Tuhan, berbagi renungan kepada saudara semua. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan tanpa membuang waktu, mari saya ajak saudara untuk menonton kisah perjalanan hamba Tuhan tersebut. Jong-sun lahir tanggal 27 September 1901 di wilayah Hinghua, Provinsi Fujian, Tiongkok. Selepas SLTA, Jong-sun berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku telah mengambil keputusan untuk belajar ke luar negeri." Ayahnya sangat marah dan tidak mau memberinya uang untuk berangkat. Tetapi Jong-sun mendapat beasiswa di Universitas Wesley di Ohio. Tahun 1923, dia mendapat ijazah BA dengan prestasi yang luar biasa, sehingga dia dianugerahi medali emas dan uang tunai untuk fisika dan kimia. Dan dia juga menjadi anggota perkumpulan yang sangat eksklusif yang hanya terbuka bagi sarjana terkemuka. Tawaran kedudukan tinggi dan gaji besar datang mengalir, tapi dia ingin meneruskan pelajarannya untuk mencapai ijazah yang lebih tinggi. Dan dia meraih ijazah sains dalam waktu 9 bulan. Dan dia dianugerahi medali dan kunci emas dari lembaga sains. Gelar PhD dia peroleh dalam 1 tahun dan hanya 9 bulan sesudah mencapai ijazah sarjananya. Namun pada waktu itu seolah-olah Allah berkata kepadanya, "Jong-sun, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Tak berapa lama kemudian, Jong-sun memiliki satu mimpi yang tidak biasa. Ia melihat dirinya dalam sebuah peti mati. Allah sepertinya berbicara kepadanya. Jong-sun mati bagi dirinya, tetapi hidup bagi Kristus. Kemudian jasadnya seperti mulai bergerak. Para malaikat mulai menangis. Dan Jong-sun berkata kepada para malaikat, "Jangan menangis, malaikat. Aku akan tetap mati bagi dunia dan hidup hanya bagi Kristus." Seribu 1927, ketegangan jiwa yang hebat, belajar sungguh-sungguh melampaui batas kewajaran, dan konflik rohani yang bertahun-tahun mengakibatkan pikiran Jong-sun terganggu, sehingga dia harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dia berhasil melarikan diri tetapi tertangkap. Akan tetapi di dalam rumah sakit jiwa dia membaca Alkitabnya 40 kali dari awal sampai akhir dengan metode telaah yang berbeda dan mencatat apa yang ia temukan. Jadi rumah sakit jiwa menjadi sekolah teologi baginya. Tepat 193 hari sejak ia masuk rumah sakit jiwa, bulan Februari dia dilepaskan, dan ia merasa itulah penerimaan ijazah yang paling tinggi baginya. Pada 4 Oktober ia berlayar pulang ke Hinghua, dan di tengah perjalanan di atas kapal dia membuang semua ijazah dan medali-medalinya, kecuali ijazah doktornya untuk menyenangkan ayahnya. Ia serahkan dan tinggalkan demi kemuliaan Allah.
Dia tiba di Hinghua dan disambut oleh keluarganya setelah 7 tahun tidak pulang. Dan mereka semua sudah mendengar tentang kehebatan Johnson di luar. Jadi ayahnya meminta dia untuk bekerja di suatu universitas pemerintah untuk membantu biaya adik-adiknya. Tetapi John berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku telah mengabdikan hidupku untuk mengabarkan Injil." Ayahnya dan seluruh keluarganya terkejut. Semua keluarganya menangis dan kecewa. Dan mereka mengira Johnson belum sembuh dari sakit jiwanya. Tetapi setelah mereka mengamati perilaku yang kebanyakan berdoa dan menelah Alkitab, dengan segan mereka menerima keputusan itu dan mengucapkan selamat kepada dia saat ia mulai hidupnya untuk Yesus Kristus. Pada waktu itu meletus gerakan anti-Kristen yang sangat keras. Tempat-tempat pertemuan dihancurkan. Orang-orang Kristen hidup di bawah ancaman. Tetapi Sun tidak takut. Ia mengumumkan bahwa upacara mingguan di sekolah-sekolah menyembah potret dari Sun Yat-sen adalah penyembahan berhala. Ia terlibat juga dalam politik sehingga pimpinan politik mengerahkan polisi untuk menangkap dia. Sejak itu ia menjadi buronan dan ia pergi menjauhi kota-kota besar dan bekerja di desa-desa. Johnson bekerja sebagai sukarelawan. Ia tidak menerima gaji dan persediaan makan keluarganya. Dan keluarganya sering sangat memprihatinkan kehidupannya. Dan dalam keadaannya seperti itu ia hampir saja menerima satu dari sekian jabatan empuk yang disodorkan kepadanya. Tetapi pada saat ia ingin menerima jabatan tersebut, dia diserang oleh bisul-bisul di seluruh badannya karena ia masih tergoda, dan Tuhan menahan dia dengan penyakit kolera. Dengan rasa malu dan tunduk kepada Tuhan, Johnson kembali menyerahkan hidupnya tanpa syarat, dan Allah menerima penyerahan itu. Setelah Johnson sembuh, Nyonya Sung dan bayinya 3 bulan sakit yang mengakibatkan bayinya itu mati. 3 hari setelah dikuburkan bayinya itu, Johnson pergi ke Shanghai karena Tuhan memberi perintah untuk pergi ke suatu tempat yang sudah ditunjukkan. Ia meninggalkan istrinya yang masih tergeletak di ranjang karena sakit dan berduka cita. Setelah melalui kehidupan yang cukup sulit, beberapa tahun lamanya, Johnson berangkat ke Shanghai, sebuah kota yang besar di Cina. Di sana ia mengadakan kebaktian-kebaktian yang penting, dan ribuan orang maju ke depan dengan penyesalan yang mendalam akan dosa-dosa mereka. Dari Shanghai ia ke Nanking. Ia sangat lelah dan mendapat sakit jantung, sehingga hanya sanggup berkhotbah 1 kali sehari. Namun 200 juru rawat bolos hanya untuk mendengarkan khotbahnya. 110 juru rawat bertobat dan membentuk persekutuan doa untuk mohon pertobatan. John ikut regu Bethel ke Tiongkok Utara, tapi ketika di Tassingting pikirannya kacau sehingga ia tidak ingin berkhotbah dan ia hanya mendengarkan. Andrew Gih regu Bethel bergerak ke Sydney. Di sana John berkhotbah, lalu dilanjutkan ke Taiwan, di mana di sana iblis telah membinasakan gereja. Gedung gereja dihancurkan, sekolah Kristen dipaksa tutup. Beberapa pendeta lari dengan keluarganya dan orang-orang Kristen sangat putus asa. Tapi di tempat itu Johnson digunakan Allah dengan baik. 103 orang bertobat. Lalu mereka bergerak ke Tengsiang yang merupakan pusat pendidikan yang terkenal. Situasi sekolah pemerintahan yang anti-Kristen datang mengacau, tetapi mereka berbalik, insaf dan bertobat sungguh-sungguh. 300 orang berusaha untuk beroleh kedamaian dengan Allah. Dari Tengsian dia kembali ke Shanghai, lalu pergi ke Manchuria untuk bekerja. Mereka meneruskan perjalanan
ke Mukden ketika tentara Jepang merebut kota itu dan pecah perang dengan Jepang. Dalam perang tersebut, regu penginjil itu didesak supaya pulang, tetapi mereka menjawab tidak. Manchuria kemudian direbut dan diduduki Jepang. Di Harbin, bom-bom berjatuhan saat acara penginjilan berlangsung, tetapi tidak seorang pun anggota penginjil itu yang ketakutan. Ketika meninggalkan Harbin, dia membentuk 2 regu supaya lebih banyak tempat yang dapat dikunjungi. John berkhotbah kepada orang Rusia di Hulan. Di Manchuria, pendeta melarang anggota jemaatnya menghadiri pertemuan yang diadakan Jongsun. Tetapi pendeta itu datang dan mengaku di depan umum bahwa selama 6 tahun tidak pernah membaca Alkitabnya dan berdoa secara pribadi. Tahun 1923, Pendeta Sung, ayah dari Jongsun, meninggal. Pada saat itu Jongsun berada sangat jauh dari kampungnya dan dia sama sekali tidak tahu bahwa ayahnya meninggal. Tapi dalam mimpinya ia melihat ayahnya berkata, "Anakku, aku akan pergi ke surga, tetapi masih ada 7 tahun lagi bagimu bekerja keras untuk Tuhan." Undangan pertama kali datang dari luar negeri kepada Jongsun, datang dari Manila, Filipina. Seperti biasa ia berbicara tentang dosa, penyesalan, kelahiran kembali dan kesucian. Kutukannya terhadap dosa tegas dan gamblang. Tanpa takut, Jongsun berkunjung ke Singapura. Ia berkhotbah 40 kali dalam 14 hari. 1.300 orang bertobat dan 111 regu penginjilan dibentuk dengan 503 orang anggota. 80 lebih pemuda menyerahkan diri menjadi pekerja penuh untuk pengabaran Injil. Tahun 1939 Jongsun datang ke Indonesia. Di Surabaya ia melayani selama 7 hari. Pada malam hari orang yang datang penuh sesak dan mereka menangis dan bertobat kembali kepada Tuhan. Yang menakjubkan, orang-orang ini pun rela menutup toko dan datang ke gereja setiap hari. Nyata sekali kuasa Allah sedang bekerja. Setelah itu ia melanjutkan pelayanannya ke kota Madiun, ke Solo, ke Bandung dan Jakarta. Sebanyak 1.000 orang hadir dalam kebaktian itu. Bahkan di Jakarta orang yang hadir berjumlah 2.000 orang. Di Bogor karena tidak ada gedung gereja yang cukup besar, orang sampai mendirikan tenda di lapangan untuk memberi duduk 2.000 orang. Lalu disambung ke Cirebon, Semarang, Magelang, Purworejo. Kebaktian selanjutnya di Solo dan Jogja, lalu kembali ke Surabaya. Beberapa waktu kemudian dia diundang ke Ujung Pandang dan Ambon dan membawa berkat melimpah untuk gereja di sana. Kesehatan hamba Tuhan yang setia ini makin lama makin buruk. Waktu di Surabaya ia berkhotbah sambil berlutut untuk meringankan sakitnya. Dengan segera ia kembali ke negerinya dan dibedah serta diobati. Selanjutnya ia tidak dapat memimpin kebaktian, tetapi dalam kelemahannya ia tetap menerima orang-orang yang datang berkunjung. Awal tahun 1944 sakitnya makin bertambah sehingga ia diangkut ke rumah sakit di Peking. Selama setengah tahun dirawat. Akhirnya ia pulang untuk berkumpul dengan keluarganya pada hari-hari terakhir. Meskipun sakit yang ditanggung makin berat, Jongsun tetap setia membaca Alkitab dan berdoa. Pada tanggal 16 Agustus 1944, tubuhnya bertambah lemah. Ia merasa sudah hampir meninggal. Malam itu Jongsun tidak sadarkan diri, tapi esoknya ia masih bangun dan menyanyikan 3 lagu pujian bagi Tuhan. Hari itu dilaluinya dengan sukacita dan damai. Pada pukul 7:07 pada tanggal 18 Agustus, Jongsun menghembuskan nafas terakhirnya. Ia dipanggil Tuhan pada usia 42 tahun. Itulah saat yang paling bahagia untuknya.
bertemu dengan Yesus Juru Selamat sampai selamanya. Saudaraku, dari kisah Jongsun ini, biarlah kisah dari hamba Tuhan ini menginspirasi kita. Biarlah dari kisah hamba Tuhan yang setia ini menegur kita. Apakah saya dan saudara sudah memperkenalkan Yesus kepada keluarga kita yang belum percaya? Apakah saya dan saudara sudah memperkenalkan Yesus kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, kepada orang-orang terdekat kita, bahkan kepada pekerja-pekerja rumah tangga kita, atau semua pegawai karyawan di perusahaan kita? Mari saudara semua, mulai hari ini kita mulai rajin dan giat untuk menyaksikan dan memperkenalkan Yesus kepada semua orang-orang yang kita temui. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi pergunakanlah hidup ini dengan bijak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih saudara. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberkati saudara semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.